Hey guys, kembali lagi bersama gua di Sakahyang Review. By the way, apa kabar para pemburu bondon aplikasi? Mending tobat dah daripada kalian mendapat suwe seumur-umur. Emangnya kenapa bang? Ya karena siapa tahu mereka adalah BBB alias bukan bondon biasa. Dimana film yang akan dibahas kali ini berjudul Siren 2016, bercerita tentang perayaan pesta bujang yang berujung petaka, dimana salah satu dari mereka malah sotoy membebaskan seorang BBB. Penasaran dong? Oke lah, daripada kalian penasaran sampai nyoba cari BBB di Antartika, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahyang. Film ini diawali dengan kedatangan seorang paranormal bersetelan Tarnokun bernama Nick dengan sekotak peralatan. Nick langsung mengajak Sheriff Bone untuk melakukan pengecekan ke dalam gereja. Melihat bekas ritual sesat, Nick merasa jika para korban berusaha memanggil sesuatu dengan cara yang amatiran. Di saat itu pula, Sheriff Bone merasa ngeri saat melihat jejak darah mengarah ke langit-langit. Lantas sambil memperbaiki simbol ritual, Nick merasa jika mereka telah gagal melakukan penyegelan pada sosok yang mereka panggil. My God, malang sekali. Sheriff Bone yang tidak tahu apa-apa pun tewas mengalami sariawan ekstrim. Di tengah situasi mencekam, tiba-tiba Nick melihat sosok kewes tidak berskin. Menyadari sosok ini merupakan jelmaan iblis, Nick langsung mengeluarkan gelang pengekang untuk menangkapnya. Now we can be friends. There. Kira-kira sosok apakah ini? Kemudian scene beralih pada pasangan calon pengantin bernama Jonah dan Eva. Di tengah kebrutalan Eva, Jonah yang kuat iman dan takut digerebek Pak RT meminta Eva untuk bersabar sampai mereka benar-benar halal. Terlebih beberapa hari lagi, mereka akan menikah dan bisa melakukan adu gabrut tanpa rasa khawatir. Namun sebelum itu, Jonah meminta izin untuk mengadakan pesta bujang bersama teman-temannya. Mendengar hal itu, Eva hanya meminta Jonah untuk menjaga cacingnya tetap steril. No text once we make landfall, alright? Di keesokan harinya, Jonah dan circle-nya memulai perjalanan panjang menuju Kabupaten Florida. Di saat itu pula, sepupu Jonah yang bernama Mark berkata jika ia akan mengajak Jonah pergi menuju klub terbaik untuk menonton hiburan tarian bondon. That's the spot. Eta si kumpul. Sontak mereka pun kecewa karena bondon di hadapannya tidak sesuai ekspektasi. Dan yang lebih konyol, masa ia joget-joget make sendal jepit? Di tengah kecanggungan, Mark bergegas memesan minuman untuk menebus kesalahannya. Saat Mark menunggu minuman, tiba-tiba ia dihampiri seorang pria gondrong kumisan yang menawarinya bersenang-senang di klub langganannya. Si kumis pun meyakinkan Mark jika di klub itu Mark dan circle-nya akan menemukan kenikmatan duniawi yang tiada tara. Dirasa boljug, Mark yang tidak ingin membuat Jonah dan circle-nya kecewa langsung menerimanya. Sesaat kemudian, sebelum mereka OTW, Mark mengajak semuanya untuk menenggak es teh rasa gula beton supaya malam ini semakin meriah. Cheers. How far away is this place? Why? We don't even know where this place Really, is. man? Whoa. Just relax. Only good things happen in the woods. Everybody knows that. You just turned Turn off, man. Don't lose them. Sesampainya di resort mewah di tengah ruyuk, si kumis langsung mengajak mereka masuk. Dan baru saja membuka pintu, mereka langsung disambut bondon berlevel Mythic Honor.
Singkat waktu setelah diberikan hiburan sambutan, kedatangan Jonah dan circle-nya disambut spesial oleh Nick. Rupanya, Nick yang pensiun dari dunia paranormal kini telah sukses menjadi pemilik klub rahasia. Hingga sesaat kemudian, Nick langsung mengajak Jonah dan circle-nya pergi menuju ruangannya. So Jonah, who's the best man? Here. What you want? Namun sebelum sampai ke ruangannya, Nick yang ingin memuaskan pelanggan menanyakan tentang servis apa yang ingin Jonah rasakan. Mendengar hal itu, Mark meminta Nick memberikan sensasi gabrut pada Jonah tanpa mengkontaminasi cacingnya, karena minggu depan Jonah akan menikah. Meski terdengar mustahil, tapi Nick memastikan jika klub ini apapun selalu bisa. Hingga setibanya di ruangan khusus, Nick mengungkapkan jika mereka harus membayar servis yang Jonah inginkan menggunakan ingatan mereka. Terlebih servis ini berbeda daripada biasanya. Meskipun tidak mengerti, mereka yang berusaha memberikan hadiah terbaik untuk Jonah iya-iya saja. Dirasa sepakat, Nick langsung mengarahkan Jonah masuk ke dalam sebuah ruangan. And away we go. Sontak Jonah pun kaget saat melihat Kewes tidak berskin yang terkurung dalam ruangan. Di tengah rasa penasaran, Jonah langsung menunggu aksi dan penampilan Kewes ini. Sementara itu, Nick menjelaskan jika servis di tempat ini tidak akan pernah bisa Jonah lupakan. Dan sesuai kesepakatan, Nick meminta mereka untuk membayar dengan ingatan yang mereka miliki. Lantas bagaikan mengheningkan cipta, Nick meminta mereka untuk menunduk dan mengingat kenangan bersama ibu-ibu mereka. And we're done. Udah gitu doang. Mark dan yang lainnya pun merasa heran. Kembali pada Jonah, ia yang menunggu servis tiba-tiba heran saat mendengar Kewes itu malah bersenandung seperti si Odette. My God! Tanpa diduga, senandung Odette yang Kewes ini nyanyikan membuat Jonah terpengaruh genjutsu dan merasakan sensasi gabrut dengan beberapa varian bondon. Di tengah rasa lemas dengan lutut yang bergetar, Jonah langsung beranjak pergi. Don't go. Melihat kamar si Kewes yang digembok, Jonah pun curiga jika tempat ini merupakan praktek ilegal. Are you okay there? Are you locked up? Can you get out? Lantas karena si Kewes tidak menjawab panggilannya, Jonah pun bergegas pergi untuk memberitahukan hal ini pada ketiga sohibnya. Sementara itu, saat Ellie menikmati minuman oleng, Mark pun heran saat melihat tanda aneh di tengkuk Ellie. Hey, wait. Di tengah keheranan, Sally yang menyadari mereka tidak mengingat apa yang terjadi memberitahu jika tanda itu merupakan bukti transaksi ingatan dengan Nick. Selang beberapa saat, mereka pun heran dengan Jonah yang terlihat panik. Lantas Jonah hanya meminta Mark dan Ellie untuk menyiapkan mobil, sementara ia mengajak Randy untuk ikut dengannya. Meskipun heran, mereka pun langsung bergegas. Are you sure you know where we're going? Yeah, I counted the door. What the hell is this place? There. One for each of the boys I brought in. Let me see my baby again. There's a girl. What? In the booth. She's locked up. Sesampainya di depan pintu kurungan, Jonah menjelaskan jika ada seorang Kewes yang dikurung, ia pun merasa jika klub ini adalah klub ilegal, seperti perdagangan gelap para wanita. You know the type of people we don't want to mess with? This guy, he'll know. I can't wait. Oh, we're Setelah membebaskan Kewes ini, Jonah langsung memberikan kemejanya dan mengajak Kewes ini pergi, tanpa ia tahu jika Kewes ini merupakan jelmaan iblis. Take it away. I don't know. Look, we're trying to find a way out of here. Suwe sekali pelarian mereka diketahui bodyguard bertopeng kopet. Saat Randy adu mekanik, si Kewes langsung mengambil kunci yang dibawa si bodyguard dan kabur bersama Jonah.
Setibanya di WC Pamodolan, kewes bernama Lily ini langsung membuka gelang pengekang di kakinya. Di saat itu pula, Jonah pun panik saat si bodyguard masih mencarinya. My God! Sontak Jonah pun syok parah saat melihat kebrutalan yang Lily lakukan. Lantas Jonah yang menyadari Lily merupakan makhluk jadi-jadian berusaha mengendap-endap kabur. Melihat Jonah yang panik, Sally langsung memberikan kode pada rekannya untuk melaporkan hal ini pada Nick. Di saat itu pula, sambil menahan encok dan pegalinu, Randy terlihat berusaha kabur. Open the door! Open it! What the hell happened? There's a girl in the back. Saat para pengunjung berhamburan, Mark langsung tancap gas. Hingga di tengah kekacauan, untung saja Randy berhasil selamat. Di tengah perjalanan, Jonah mengungkapkan jika Lily yang mereka tolong merupakan sosok makhluk jadi-jadian. Aduh! Setelah mobil rentalanya ringsek menabrak pohon asem, Jonah yang menyadari Lily mengincar mereka langsung mengambil headset guna menahan genjutsunya. Setelah Ellie tewas di mukbang, Randy yang melihat mobil datang berusaha meminta tebengan. Di tengah kepanikan, Mark langsung mengajak Jonah untuk kabur dulu ke dalam hutan. Setelah jauh apruk-aprukan, Jonah yang kesal tiba-tiba menyalahkan Mark yang mengajak mereka ke dalam klub gak jelas. Tanpa ia sadar, jika malapetaka yang sebenarnya terjadi adalah akibat Jonah yang sok-sokan jadi pahlawan dengan membebaskan sesosok kewes iblis. I'm trying to help. Oh well, thanks till you let anyone out of any booth. Namun di tengah panasnya adu bacot, Jonah yang merasakan firasat buruk langsung mengajak Mark melanjutkan pelarian. Come on. Hold on. What does she want? Menyadari Lily mengikuti bau tubuhnya, Jonah meminta Mark untuk melumuri tubuhnya dengan lumpur. Hingga di tengah ketegangan, mereka yang melihat Lily mendekat langsung bersembunyi di bawah ruyuk. Tanpa diduga, upaya yang mereka lakukan berhasil mengecoh Lily. Hingga sesaat kemudian, mereka pun bergegas pergi untuk mencari bantuan. Singkat waktu dengan keadaan seperti Rambo, Jonah dan Mark langsung meminta bantuan pada dua petugas yang sedang nongki. Setelah menceritakan kengerian yang mereka alami, salah seorang petugas terlihat menelepon seseorang. Dan ternyata mereka pun adalah pelanggan klubnya Nick. Sementara di sisi lain, Randy yang pingsan tertabrak akhirnya tertangkap oleh komplotan Nick. Lantas ia pun menyayangkan tindakan Jonah yang malah membebaskan si iblis betina, di mana iblis itu bisa membahayakan nyawa-nyawa tak bersalah. Sesaat kemudian, Sally yang mendapat laporan dari dua petugas kepercayaannya langsung memberitahukan tentang posisi Jonah. Mendengar hal itu, Nick meminta Sally untuk memberitahu petugas agar membawa Jonah dan Mark menuju gereja. Terlebih ia ingin kembali menangkap si iblis Lily. Dan sebagai hukuman telah membantu membebaskan Lily, Nick meminta Ben untuk menghajar dengkul Randy menggunakan linggis. God damn, please, no! Please, please. Tonight, and it is my right. Kembali ke kafe, Will yang mendapat perintah dari Nick langsung memborgol Jonah dan bergegas membawanya pergi ke gereja. Namun sebelum pergi dengan senandungnya, Lily berhasil mempengaruhi Will. Di saat itu pula Jonah bergegas memasang headset agar tidak terpengaruh oleh genjutsu Lily.
Dengan wajah yang mengerikan, Lily berkata jika ia menyukai Jonah. Bagaikan wewe gombel, Mark pun syok parah saat melihat Jonah digondol Lily. Setibanya di area pemakaman, Lily memaksa Jonah untuk memuaskan hasrat gabrutnya. Dengan senandungnya, Jonah pun tergenjutsu hingga merasa sosok yang menungganginya adalah Eva. Naas sekali, cacing Jonah pun harus dihajar celengan iblis tanpa ampun. Di saat itu pula, Mark yang mendengar teriakan Jonah berusaha untuk menolongnya. Kembali pada Randy, Nick pun meminta Sally mengambil ingatan penyiksaan yang Randy alami agar Jonah bisa mengetahui hal tersebut. Dengan rambut lintah sawah di kepalanya, Sally sang Medusa KW bergegas mengambil ingatan Randy. Setelah mendapat ingatan Randy, Sally bergegas pergi mencari keberadaan Jonah. Singkat waktu, setelah dihajar 8 ronde oleh si iblis, Jonah yang terbangunkan telepon Eva bergegas pergi meninggalkan Lily yang masih lemas. Di dalam telepon, Eva menanyakan pesta bujang yang Jonah lakukan. Ia pun berharap jika cacingnya masih steril. Namun meski mengalami hal yang mengerikan, Jonah berusaha berbohong tentang keperjakaannya yang direnggut si iblis. Singkat waktu, sesampainya di Hotel Oye, Jonah yang kelelahan langsung panik saat Sally tiba-tiba berada di tempat ini. Sambil menodongkan pistol, Sally memaksa Jonah untuk meminum air berisi lintah ingatan Randy jika Jonah ingin tahu nasib Randy saat ini. Setelah Jonah melihat penyiksaan yang Randy alami, ia pun mendapat pesan dari Nick yang menginginkan Jonah bertanggung jawab atas perbuatannya, di mana ia ingin Jonah memancing si iblis ke dalam gereja untuk kembali dikekang. Dan jika tidak, ia tidak akan segan untuk menghabisi Randy. Setelah melihat transfer data yang Nick berikan, Jonah langsung meminta Sally untuk mengantarnya. Sesampainya di gereja, Nick yang akan melakukan ritual pengekangan langsung mengajak Jonah menuju altar. Lantas sebelum ritual dimulai, Nick memberikan gelang pengekang yang harus Jonah pasang di kaki Lily. Nick pun berjanji akan melepaskan Randy jika Jonah berhasil menjalankan tugasnya. Terlebih sikap sok pahlawan elu yang membebaskan Lily bisa membahayakan nyawa-nyawa tak berdosa. So sorry, man. So sorry. Saat Lily datang, Nick meminta Lily untuk masuk ke dalam altar. Kalau tidak, Jonah akan ia habisi. Dan saat Lily menurut, Nick langsung meminta Jonah untuk segera memasang gelang dan menyelesaikan tugasnya. Namun lagi-lagi, sikap sok pahlawan Jonah bangkit, di mana Jonah merasa iba pada Lily yang dimanfaatkan oleh manusia. Dan meski Nick berusaha mengingatkan Jonah jika Lily adalah iblis berbahaya, si Jonah tolil malah meminta Lily untuk menghabisi mereka. Tepat pada waktunya, Mark yang datang berhasil menyelamatkan Jonah.
Lantas Jonah berusaha membebaskan Randy. Sementara di basement, Ben masih mencari keberadaan Lily. This jerk is free. Come on, Joe. Malang sekali Mark, si sohib pengertian pun harus tewas akibat kebodohan Jonah. Di tengah kepanikan, Jonah yang mendengar senandung Lily meminta Randy menutup telinga. Akhirnya, Nick pun modar menyepang ekor iblis. Setelah situasi aman, Jonah bergegas menghampiri jasad Mark dan meminta maaf atas kebodohannya. Singkat cerita, 1 tahun setelah insiden tersebut, Eva yang merayakan anniversary pernikahannya meminta Jonah untuk turun. Sementara di kamar, setelah meminum obat pengeras cacing, Jonah pun terkesima saat melihat Eva yang bersetelan hot. Singkat waktu, setelah 3 ronde berakhir, Jonah yang pergi mengambil minuman pun syok parah saat melihat Eva tertidur di kursi. Menyadari sosok yang ia gabrut adalah Lily, Jonah yang panik langsung mengambil pisau. Akan tetapi, Jonah yang tidak ingin hal buruk terjadi pada Eva berusaha membujuk Lily untuk pergi. Ia pun berjanji akan menemui Lily jika ada kesempatan. Tapi tiba-tiba, saat Eva akan dihabisi, Jonah langsung menawarkan diri sebagai pengganti. Jelas saja hal itulah yang diinginkan Lily, si iblis esangan. My God, malang sekali nasibmu Eva. Ia pun harus menjadi janda setelah Jonah digondol iblis seperti wewe gombel. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Mengerikan sekali bukan? Jonah sotoy yang sok jadi pahlawan malah membebaskan iblis hingga membuat kedua sohibnya meninggoy. Dan tak cukup sampai di situ, akibat Jonah menolak untuk mengekang si iblis, kini ia pun harus digondol si iblis entah kemana dan harus memuaskan hasrat gabrus si iblis ini untuk selamanya. IMDb untuk film ini adalah 5,3 dan menurut saya yang cocok diberi nilai 5,7 karena judul Siren sendiri kurang relate, harusnya berjudul Lilith. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Siren 2016. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.